أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2. قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesehatan kepada kita. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih pada acara Lafaz Langit yang berkaitan untuk membahas Shahifah Sajadiyah secara ringkas. Karena Shahifah Sajadiyah ini adalah sebuah warisan yang sangat luar biasa, khususnya dalam doa dan juga sebetulnya dalam ma'rifatullah, ya. Mengenal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa, dan kita akan menemukan sebuah nuansa yang berbeda ketika kita membaca Shahifah Sajadiyah ini. Beberapa doa biasanya misalnya saya pakai juga untuk kalau sedang umroh atau sedang haji, saya pakai untuk sebagai doa tawaf, ya. Karena tawaf itu kan putarannya cukup lama, apalagi kalau dalam kondisi yang sangat padat. Maka beberapa doa ini, khususnya doa-doa yang cukup singkat, itu dipakai untuk tawaf. Dan pada kali ini kita akan membahas doa ke-26 berkaitan dengan doa Imam Zainal Abidin alaihissalam berkaitan dengan tetangganya dan para pengikut beliau. Nah, mengapa ada doa berkaitan dengan keluarga? Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu banyak juga yang berkaitan dengan tetangga. Misalnya surat An-Nisa ayat 36 yang mengatakan, kalau tidak salah, wa'budu rabbakum wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan beribadahlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wabidil kurba wal yatama wal masakin, dengan kerabat, dengan anak yatim, dan juga dengan orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, dan kemudian dimasukkan di situ dengan tetangga. Nah, berkaitan dengan tetangga ini banyak riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan tetangga. Misalnya satu waktu Rasulullah itu tiba-tiba mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Itu tiba-tiba saja Rasulullah berkata seperti itu di masjid. Nah, para sahabat itu kan kemudian heran, ini ada apa gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba berucap seperti itu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, itu sampai 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iquhu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi kalau adalah misalnya tentang rukun iman, tambahan tentang rukun iman itu salah satunya adalah berkaitan dengan tetangga. Karena Rasulullah seperti itu, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Itu kalau sumpah itu biasanya kita juga kalau bersumpah itu kan demi untuk meyakinkan. Dan ini adalah sosok mulia yang berkata seperti itu. Wallahi, sampai bersumpah demi Allah, la yu'min, tidak beriman. Wallahi la yu'min, tidak beriman. Sampai 3 kali. Siapa, kata para sahabat, ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iquhu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Sampai pada satu waktu Rasulullah itu pernah dikasih wasiat, kata Rasulullah itu, oleh malaikat Jibril, sampai-sampai aku merasa bahwa mereka itu nanti akan mendapatkan warisan. Karena mungkin saking banyaknya wasiat Rasulullah, wasiat malaikat Jibril untuk tetangganya gitu. Sedemikian rupa
wasiat Jibril dan Rasulullah SAW tentang tetangga. Karena memang hidup manusia itu adalah hidup sebagai makhluk sosial. Dia akan berkumpul, dia akan merasa senang ketika berkumpul dengan sesamanya gitu ya. Saya baca di bukunya Allah Yarham, misalkan ada satu penelitian, orang sejak kecil itu dijauhkan dari komunikasi dengan manusia yang lain dan tidak lama dia merana dan kemudian meninggal. Jadi berhubungan dengan satu dengan yang lain itu adalah satu hal yang kebutuhan manusia. Dan Al-Quran kan menyebutkan Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qaibal lita'arufu. Itu tujuan itu saling ta'aruf, saling mengenal. Karena itu saling berkomunikasi. Oleh karena itu komunikasi yang seperti apa yang diharapkan? Tentu komunikasi yang baik. Dan Imam Ali alaihissalam juga memberikan wasiat. Kalau tidak salah wasiat ini disampaikan justru ketika Imam Ali alaihissalam dalam kondisi menghadapi maut. Salah satu wasiatnya ketika Imam Ali memberikan wasiat kepada Imam Hasan dan kepada anak-anaknya yang lain, beliau mengatakan Allah fi jiranikum fa innahum wasiyatun nabiyikum. Allah itu ya peringatan. Ini ya sesuatu yang sangat berat. Apa yang diwasiatkan tentang tetanggamu? Karena itu merupakan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mazala yusinu bihim hatta donanna annahu saywarisuhum. Dan Rasulullah pun berwasiat kepadaku tentang tetangga ini seakan-akan mereka itu mau mendapatkan warisan. Jadi hidup bertetangga itu adalah satu seni yang luar biasa. Karena kan tidak selamanya tetangga itu memberikan kesenangan kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita. Ada tetangga yang ya justru memberikan kesulitan dan lain sebagainya. Beberapa waktu lalu misalnya kita mendengar ada satu jalan yang ditutup, ya akses jalannya ditutup karena ya tidak baik dengan tetangganya. Seandainya baik maka jalannya itu akan diberikan, tapi karena tidak baik jalannya, hubungan dengan tetangganya, maka tidak diberi akses jalan. Dalam riwayat para a'imah ahlul bait pun sama ya tentang tentang tetangga. Imam Ja'far Shadiq itu mengucapkan husnul jiwar ya'murud diyar wa yazidu fil a'mar. Bahwa bertetangga yang baik, akhlak yang baik terhadap tetangga itu memakmurkan negeri. Jadi bukan hanya peningkatan ekonomi misalnya, tapi kebaikan dengan tetangga itu akan memberikan kemakmuran pada orang-orang di sekitarnya. Jadi husnul jiwar ya'murud diyar. Baik dengan tetangga itu akan memakmurkan tempat tersebut. Jadi kalau kita ingin tempat kita itu makmur, ya baik-baiklah dengan tetangga gitu. Ada satu tradisi biasanya di masyarakat kita yang dilakukan sebelum Ramadan itu ya, berbagi rantang. Nah, ini sekarang sudah sangat jarang kita menyaksikan itu. Mungkin ada yang melakukan dengan cara yang lain. Tapi kalau dulu saya sering disuruh oleh nenek saya itu untuk membawa rantang. Ada beberapa manfaat gitu ya membawa rantang itu. Satu, saya menjadi kenal. Oh, ada saudara di tempat yang misalnya saya dari Cisitu itu bawa rantang ke daerah Cisitu Indah, agak jauh ya ke atas, atau ke daerah Biru. Nah, untuk membawa rantang. Ini sehari 2 rantang dibawa, suruh ke sana. Sehingga saya juga kenal dengan saudara-saudara saya, dan biasanya juga pulangnya dapat upah. Jadi selain dapat upah dari nenek gitu ya, kita juga dapat upah dari yang di sana. Nah itu keuntungan yang membahagiakan saat kecil. Dan satu tadi, kenal dengan saudara itu menjadi satu keuntungan ya, sehingga tahu ada saudara di sana. Nah, itu memberikan kemakmuran.
Saya tidak tahu apakah ini juga masih ada atau di beberapa tempat mungkin masih ada ya. Dan ini satu hal yang baik, berbagi kepada tetangga, berbagi kepada saudara. Ada 3 katanya nanti dalam beberapa riwayat itu 3 level bertetangga. Ada yang haknya itu 1, ada yang haknya itu 2, ada yang haknya itu 3. Nanti kita ini kan dalam kesempatan yang lain. Jadi Imam Ja'far Shadiq mengatakan husnul jiwar ya'muru diyar wa yazidu fil a'mar, dan juga menambah panjang umurnya. Jadi kalau ingin panjang umur, mungkin secara maknawi ya, bukan hanya panjang umur secara ini, atau bisa saja karena kan jalan dari satu tempat lain itu menjadi sehat. Jadi kesehatan itu menjadi umurnya panjang gitu ya. Atau ya kan silaturahim itu ya tilul umur, itu wilul umur ya, memperpanjang umur ya. Tadi ada aspek kebahagiaan, ada aspek kesehatan yang di situ. Ya seperti yang paling penting adalah aspek kebahagiaan, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan saudara. Riwayat dari Imam Ali juga sama, wallahi la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi man yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu atau dalam hadis itu saudaranya gitu ya. Kalau ini tetangganya, malahan demi Allah seorang tidak beriman sampai ia mencintai untuk tetangganya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Itu satu hal yang luar biasa. Kemudian dari Imam Zainal Abidin, itu juga berkaitan dengan hak tetangga. Itu tertulis kalau ini dalam Risalatul Hukuk. Risalah Al-Hukuknya Imam Zainal Abidin, itu membahas tentang hak-hak manusia yang ditulis oleh atau yang diucapkan oleh Imam Zainal Abidin. Salah satunya adalah hak di dalam hidup bertetangga. Ya, hak dalam hidup bertetangga, apa kata Imam Zainal Abidin yang nanti doanya akan kita bahas. Wa amma haqqu jarika fahifdhuhu ghaiban wa ikramuhu syahidan wa nusratuhu idza kana madluman. Hak tetanggamu itu adalah menjaganya saat ia tiada. Sehingga ada sebutan juga tetangga itu adalah saudara yang paling dekat dalam tanda petik mungkin ya. Sehingga kalau kita punya jemuran gitu, itu yang apa kata orang Sunda itu ngampihan, menyimpannya itu adalah tetangga gitu ya. Atau ada apa gitu yang sering contohkan, kalau ada kebakaran yang pertama menolong itu pasti adalah tetangga gitu ya. Nah itu hak tetanggamu ya, kalau tidak ada kamu harus menjaganya seperti menjaga rumah kita lah. Jadi rumah tetangga itu dalam tanda petik sama seperti rumah kita, itu harus dijaga. Tetangga itu harus kita jaga. Hak tetanggamu kata Imam Zainal Abidin adalah menjaganya saat ia tiada, memuliakannya saat ia hadir. Jadi sebagai seorang manusia dia juga harus dimuliakan dan menolongnya jika ia dizalimi. Wa amma haqqu jarika fahifdhuhu ghaiban wa ikramuhu syahidan wa nusratuhu idza kana madluman. Nah, itu salah satu 3 hal yang disebutkan oleh Imam Zainal Abidin berkaitan dengan doa berkaitan dengan tetangga. Nah, adapun doa untuk tetangga ini salah satu hal yang menarik juga gitu ya. Salah satu kisah yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin itu berkaitan dengan doanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi satu waktu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam itu doa dari tengah malam sampai pagi. Dan doanya itu semua untuk tetangganya. Sampai putranya Imam Hasan alaihissalam itu terheran. Karena baru di akhir Sayyidah Fatimah itu mendoakan untuk keluarganya. Yang awal-awal didoakan itu adalah doa untuk untuk tetangganya. Kata Imam Hasan, ya Ummah, kenapa engkau mendahulukan tetangga dibandingkan mendoakan keluarga? Kata Sayyidah Fatimah apa? Kalimatnya singkat dan padat gitu ya. Al-jar summadar. Doakan dahulu tetangga, baru kemudian
keluarga. Nah, saya biasanya mendoakan itu saya dulu, baru tetangga. Itu pun kalau ingat ya, karena saking banyaknya doa yang disampaikan, doanya apa namanya tidak kebagian gitu. Kiai Miftah misalkan dalam pembahasan Zuhrul Ghaib itu membahas kalau kita mendoakan orang lain di Zuhrul Ghaib di belakang punggung mereka, artinya mereka tidak tahu, maka doa kita akan diaminkan oleh para malaikat itu gitu. Jadi mendoakan tetangga itu satu hal yang kemuliaan, satu hal yang sangat tinggi makomnya. Imam Ghazali menyebutkan salah satu silaturahim yang paling tinggi adalah mendoakan orang lain. Gitu. Mendoakan tetangga-tetangganya. Kenapa katanya merupakan silaturahim paling tinggi? Karena kalau berhadapan itu ada topeng yang dipakai. Mungkin sebetulnya sebel, tapi karena berhadapan dia baik gitu ya. Sehingga ya dia juga baik. Nah, itu udah apa-apa gitu. Takiyah lah. Jadi takiyah itu sebetulnya tidak hanya dipakai untuk ini, itu satu seni hidup lah. Menjadi seni dalam bersosialisasi. Tidak selamanya kita harus belak-belakan tentang orang, misalnya tentang satu kondisi, kita harus menyembunyikan apa yang sebetulnya tidak enak menjadi enak. Dan itu menjadi kunci juga dalam kehidupan berkeluarga. Jadi dalam berkeluarga itu yang paling banyak berhasil itu adalah yang paling banyak mungkin nanti memanipulasi kondisi yang sebetulnya menjadi kondisi yang enak gitu. Apa namanya dihubungkan. Oleh karena itu, maka doa Imam Zainal Abidin itu menjadi satu doa yang penting. Dan kita juga berdasarkan apa yang diinikan adalah doa, kita wajib mendoakan tetangga-tetangga kita. Kata Syeda Fatimah tadi, aljar sumadar. Tetangga dahulu, baru kemudian doa untuk diri kita sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang doa Imam Zainal Abidin berkaitan dengan tetangganya dan para sahabat. Ya. Doa yang ke-26. Ya, doa yang ke-26 itu bisa dibuka dan kita bisa baca doanya. Doanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa tawallani fi jirani wa mawali wal arifina fina bihaqqina wal munabidhina li'a'daina bi afdali wilayatik. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, serta pelihara aku dalam hubunganku dengan tetanggaku, sahabat-sahabatku, dan orang-orang yang mengenal hak kami, serta yang memusuhi musuh-musuh kami dengan perlindunganmu yang baik. Jadi yang pertama itu adalah kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hubungan kita bersama dengan tetangga kita, karena mereka saudara yang paling dekat, saudara yang paling ini kita minta tolong. Saya ingat beberapa minggu, 1 atau 2 minggu lalu kebetulan di Cijapati, dan Cijapati itu ya rumahnya hanya 2 atau 3. Kebetulan saya di sana menginap, dan malam-malam itu tetangga saya itu sakit, ada serangan jantung. Bayangkan di tengah Cijapati yang tidak ada siapa-siapa, itu kalau mau minta tolong juga jauh. Itu kalau tidak ada tetangga, ya lah, waktu itu sebetulnya kebetulan saya ada, saya bisa membantunya gitu. Saya telepon, saya dapat ambulan dari klinik Adigraha, dan dia bisa dibawa ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Jam 12 malam di Cijapati yang ya rumahnya cuma 3 gitu ya. Kebetulan saya ada di situ dan bisa menolong lah, alhamdulillah. Gitu. Saya membayangkan gimana kalau tidak ada gitu, karena biasanya jam 12 malam atau jamnya saya udah mematikan handphone gitu. Jadi ya bertetangga yang baik, dan insya Allah tetangga itu akan membantu kita.
Jadi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya bisa inikan hidup bertetangga yang baik. Yang kedua, wawafiqhum liqomati sunnatika wal akhdi bi mahasini adabika fi irfaqi dha'ifihim wa saddi khullatihim wa iyadati maridihim wa hidayati mustarsyidihim. Dan bimbinglah mereka untuk menegakkan sunnahmu dan mengambil keindahan akhlakmu dalam membantu yang lemah, mencukupi kebutuhan mereka, menjenguk yang sakit, membimbing yang mencari petunjuk. Jadi ini tugas dalam hidup bertetangga, ya sama-sama saling membantu untuk menegakkan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala itu harus apa di antara sunnah Allah itu, yaitu membantu yang lemah. Jadi membantu yang lemah, karena tetangga itu kan tidak selamanya semuanya mempunyai kemampuan yang sama. Kita harus butuh membantu mereka, mencukupi kebutuhan mereka, menjenguk yang sakit, membimbing yang mencari petunjuk. Dalam satu dialog ketika ada orang yang datang sedang haji, Imam Ja'far Shadiq bertemu dengan salah seorang yang merawat atau yang ART-nya lah di kelompok itu. Kemudian di antara mereka ada yang datang dan mengatakan, wahai Imam, kami adalah bagian dari Syiahmu, orang yang mencintai. Kata Imam Ja'far Shadiq, apakah orang-orang yang kaya di antara mereka mendatangi orang-orang yang paling miskin? Kata orang itu, tidak ya Imam. Apakah orang-orang yang mampu di antara mereka mendatangi orang-orang yang paling membutuhkan di antara mereka? Kata orang itu, tidak ya Imam. Apakah orang-orang yang sehat di antara mereka menjenguk orang-orang yang sakit di antara mereka? Tidak ya Imam. Engkau menunjukkan ciri-ciri yang tidak ada dalam masyarakat kami. Kalau begitu, katanya kalian bukan Syiah kami. Jadi, menjadi seorang Syiah itu kaitannya selalu dengan akhlak. Atau kebanyakan lah, itu diinikan dengan akhlak. Bagaimana berlaku atau memperlakukan orang dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Kata Imam Ja'far Shadiq, barang siapa yang mencegah kebaikan sampai kepada keluarganya, maka dia akan tidak akan mendapatkan baunya surga. Ya, jadi berhubungan dengan tetangga itu satu hal yang luar biasa ininya. Jadi di doa ini kita minta supaya kita bisa menegakkan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah Allah itu adalah perkhidmatan kepada sesama. Pernah dalam satu waktu, dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya abdi, kenapa engkau tidak memberiku makan?" Kata hamba itu, "Ya Allah, gimana engkau butuh makan?" Kata Allah, "Hambaku tetanggamu kelaparan dan engkau tidak memberiku makan." Terus diinikan lagi, "Ya abdi, kenapa engkau tidak memberiku pakaian?" Kata orang itu, "Ya Allah, bagaimana engkau butuh makanan? Hambaku tetanggamu tidak makan dan kamu tidak memberinya makan." Ada satu riwayat juga Pak dari Imam Ja'far Shadiq, "Laisa minna man nama Sya'ban atau bata Sya'ban wa jaruhu ja'i." Bukan golongan kami orang yang tertidur dengan kenyang sementara tetangganya menjerit kelaparan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dari para pecinta Ahlul Bait, pengikut Ahlul Bait dalam kemuliaan akhlaknya. Kemudian hal yang penting lagi adalah wakitmanu asrarihim wa sataru auratihim wa nusratu madlumihim husnu muwasatihim bil ma'un wal aud alaihim bil jaddah wal ifdal. Dan menjaga rahasia mereka, menutupi kekurangan mereka. Nah, kitmanu asrarihim. Ini menjaga rahasia, menjaga aib. Nah, bertetangga itu kan pasti tahulah bagaimana kekurangan, kelebihan dari tiap orang, dan itu harus dijaga. Sekarang ini dalam masa media sosial seakan-akan semua ingin diumbar, bahkan ya tidak ada lagi hal yang bisa menjadi privasi, agak susah menjadi privasi.
Jadi kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala wa kitmani asrarihim agar supaya bisa menjaga rahasia mereka seandainya mereka mempunyai rahasia yang tidak mau dibuka. Wasitro auratihim menjaga aurat mereka. Nah, aurat ini berkaitan dengan ya kehidupan pribadi mereka yang tidak ingin di diketahui oleh orang kebanyakan. Jadi tugas orang bertetangga itu adalah ya saling menjaga, saling. Jadi bukan hanya suami istri menjadi pakaian, tapi juga tetangga itu menjadi pakaian juga buat tetangganya gitu ya. Jadi saling menutupi, bukan saling menutupi yang bisa menyebabkan celaka, tapi satu hal yang sifatnya pribadi yang tidak mau dibuka oleh dan diketahui oleh orang lain. Kemudian yang keempat itu adalah wasta'mil husnadzonni fi kafatihim wa tawalla bil barri amatahum wa agdu basari anhum ifah wa dini janibi lahum tawadu'an. Dan aku berlaku baik dalam prasangka pada mereka. Jadi harus selalu ya husnudzon kepada tetangga, bersikap baik terhadap mereka secara umum, menundukkan pandangan dari mereka. Nah, ini menundukkan pandangan mungkin berkaitan juga dengan supaya tidak menjadi apa yang menjadi penyakit sekarang itu orang lain atau tetangga yang menjadi naik jabatan, yang sakitnya adalah tetangga yang lain. Nah, itu supaya ya tundukkan pandangan, jangan terlalu banyak melihat wah tetangga ini, tetangga itu. Karena kita banyak terlalu kepo gitu dengan tetangga kita sehingga wah ingin ini dan itu. Nah, salah satunya adalah dengan katanya menundukkan pandangan kepada mereka karena menjaga kehormatan dan melembutkan sikapku terhadap mereka dengan kerendahan hati. Jadi ya bertetangga itu harus saling tepo seliro, saling ya menjaga perasaan. Jadi jangan sampai ada yang satu merasa lebih dan apalagi menyombongkan dengan. Yang kelima, hikmah dari doa ini adalah supaya kita juga mendapat manfaat. Jadi kalau kita berbuat baik, kita juga mendapat manfaat. Jadi ada efek yang kita inginkan. Bukan hanya kita berbuat baik, tapi juga ada kebaikan yang memantul kepada kita. Kalau kata Hazrat Inayat Han, ketika kita melakukan kebaikan, maka biasanya kebaikan yang datang kepada kita itu juga akan lebih banyak. Nah, dalam doa yang akhir di sini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi warzuqni misla dzalika minhum. Ya Allah, aku juga minta kebaikan yang aku mintakan kepada mereka, supaya mereka sama memperlakukanku dengan baik. Waj'al li awfal khututu fi ma indahum. Dan berikanlah kepadaku dan jadikanlah aku mendapatkan bagian terbaik dari hubungan ini, dan tambahkan mereka pemahaman tentang hakku serta pengenalan tentang keutamaan. Karena Imam Zainal Abidin waktu itu mungkin ketika berdoa dalam kondisi politik orang tidak kenal pada beliau, kalaupun kenal dianggapnya sebagai musuh agama, musuh penguasa lah paling tidak pada saat itu. Sehingga Imam menambahkan kalimat ini supaya mereka pun mengenal hak dan keutamaanku sehingga mereka berbahagia denganku. Ya, jadi supaya mereka kenal dan mereka dekat dengan Imam Zainal Abidin dan merasa manfaat. Ya, karena apa? Ya, orang yang paling berbahagia itu adalah, atau orang yang paling baik adalah orang yang paling memberi manfaat kepada yang lain. Dalam salah satu riwayat juga, bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang mampu memberikan kebahagiaan kepada saudaranya. Idkhalus surur fi qulubil ikhwan. Nah, biasanya itu dikutip oleh Allahyarham Bapak almarhum Pak Kiai Mukhtar Adam. Itu berkaitan dengan makrifat yang paling tinggi. Makrifat yang paling tinggi kata Bapak itu mengutip dari Imam Ali juga adalah idkhalus surur fi qulubil ikhwan. Nah, mudah-mudahan dalam doa ini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat, bagaimana kita bergaul dengan tetangga, bagaimana kita berhubungan dengan tetangga, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana memperlakukan tetangga, dan kita pun bisa mendapatkan dari kebaikan
hidup bertetangga. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tetangga yang baik, dan nanti di akhirat kita pun bisa bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para a'immah alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada pembahasan ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu, apa yang kita kenal sebagai ilmu tasawuf memang tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja ilmu tasawuf, bahkan ilmu fikih pun tidak dikenal di zaman itu. Juga ilmu nahwu dan sorok pun tidak ada di zaman itu. Waktu itu orang belajar Islam saja dari Rasulullah. Yang mereka kenal adalah risalah aja. Jadi mereka mempelajari risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata tasawuf itu tidak kita dapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ada banyak ulama yang menolak tasawuf itu dan menganggapnya bid'ah. Baru tahun ini terbit sebuah buku ditulis oleh saudara kita Abdul Qadir Jailani. Sebetulnya nama seorang sufi besar di dalam sejarah, pendiri tarekat Qadiriyah. Tapi beliau ini yang menulis buku ini bukan pendiri tarekat Qadariyah. Beliau aktivis muslim. Beliau menulis buku yang mengkritik tasawuf dan menganggap bahwa tasawuf itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sepanjang sejarah ada saja orang yang menolak tasawuf. Alasan yang pertama mengapa tasawuf ditolak, karena tidak ada kata tasawuf di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan alasan itu sangat benar. Kata tasawuf memang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita diminta dalilnya apa itu? Kita harus mempelajari tasawuf dari Quran dan hadis. Kita tidak akan pernah menemukannya. Sama juga seperti kalau kita mau belajar tauhid. Itu kata tauhid menarik. Tidak ada dalam Quran dan hadis. Kata tauhid itu. Padahal tauhid itu menjadi dasar keyakinan kita. Kita cari dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis. Pada entry tauhid kita tidak akan pernah menemukannya. Saya malah berani menantang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menunjukkan kepada saya kata tauhid dalam Al-Quran, dan saya berani membayar upaya itu dengan dolar. Itu karena saya tahu ini ada indeks Al-Quran misalnya, kata tauhid tidak ada terdapat di situ. Bukan karena saya hafal Al-Quran, tetapi menurut orang yang hafal Al-Quran tauhid tidak ada. Kemudian seperti itu juga tasawuf. Pada abad ke-5 atau ke-6 Hijriah, Al-Fusanji, salah seorang penulis buku tasawuf, seperti dilaporkan oleh Al-Hujwiri dalam bukunya Kasful Mahjub, mengungkap tirai. Pada zaman itu, pada zaman Fusanji memberikan komentar begini: pada zaman kita sekarang, tasawuf ini ada dalam kata-katanya, tapi tidak ada di dalam prakteknya. Pada zaman Rasulullah, tasawuf itu ada di dalam prakteknya, tapi tidak ada di dalam katanya. Sekiranya Al-Fusanji itu hidup sekarang, mungkin dia akan berkata sama juga. Sekarang ini, akhir-akhir ini, mungkin Al-Fusanji juga akan berkata, hari ini kata tasawufnya ada,
tetapi prakteknya tidak ada. Di zaman Rasulullah prakteknya ada, walaupun katanya tidak ada. Sekarang ini tugas saya ialah menunjukkan dari ayat Al-Quran tentang jalan tasawuf yang kita pelajari di sini. Praktek-praktek tasawuf yang kita pelajari di sini. Ada dua macam tasawuf. Ada tasawuf amali berkenaan dengan praktek-praktek tasawuf. Dan saya bisa menunjukkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan petunjuk kita untuk menjalankan tasawuf. Dalam makalah yang dibagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, di situ ada sejumlah ayat di daftar yang menunjukkan praktek-praktek tasawuf yang bisa kita jalankan. Makalah itu ditulis oleh Ustaz Hussein Syahab. Pada makalah itu juga disebutkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tasawuf secara teoritis di dalam Al-Quran. Jadi itu kita sebut tasawuf nazari, kajian tasawuf. Ada banyak cara untuk menafsirkan Al-Quran. Cara yang paling lazim kita temukan di sini di Indonesia, melihat Al-Quran ini sebagai kitab hukum, sehingga ketika mereka menafsirkan Al-Quran, mereka tafsirkan secara hukum, disimpulkan hukum-hukum Islam dan dengan merujuk kepada Al-Quran. Sehingga kalau kita ikuti penafsiran mereka, Al-Quran itu menjadi sebuah buku hukum aja, semacam kitab undang-undang KUHP, perdata atau pidana. Al-Quran ini, itulah misalnya pendekatan ahli fikih. Ada banyak tafsir yang melihat Al-Quran ini dari segi hukum. Misalnya Ahkamul Quran yang ditulis oleh Ibnul Arabi, yang bukan sufi, Ibnul Arabi yang seorang faqih. Ada beberapa tafsir Quran yang judulnya itu sama, Ahkamul Quran. Isinya hanya membahas ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Walaupun di situ terjadi perbedaan pendapat, karena sebagian ulama berpendapat dalam Quran itu hanya ada 300 saja ayat tentang hukum. Tapi sebagian lagi seperti Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa seluruh ayat Al-Quran itu mempunyai implikasi hukum. Seperti kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, walaupun itu doa, ada implikasi hukumnya, yaitu haram kita ini beribadat kepada selain Allah, dan haram kita ini meminta tolong kepada selain Allah. Jadi setiap ayat itu ada implikasi hukumnya. Ada orang yang melihat ini qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, mempunyai implikasi hukum yang sangat keras. Karena di dalam ayat itu, katakanlah aku berlindung kepada qul a'udzu birabbin nas, kepada Tuhan yang memelihara manusia, malikin nas, rajanya manusia. Kata mereka ada implikasi hukum di situ, yaitu kita tidak boleh mengangkat raja yang bukan Tuhan. Raja itu harus Tuhan. Dialah harus yang menjadi pemegang kedaulatan yang tertinggi. Kalau pemegang kedaulatan itu MPR, baik sebenarnya atau tidak sebenarnya, itu masih belum boleh, karena MPR itu sekumpulan manusia. Kalau pemegang kedaulatan itu secara sebenarnya di tangan presiden, tetap saja kata itu tidak boleh, karena hanya Allah lah yang malikin nas. Itu satu pendekatan terhadap Al-Quran. Belakangan ini di zaman modern, ada lagi yang mencoba menafsirkan Al-Quran itu secara ilmiah, sehingga Al-Quran itu jadi sebuah buku sains dan teknologi. Dulu ketika saya masih muda, saya bangga itu menafsirkan Al-Quran secara ilmiah itu, supaya saya bisa memberi kesan dua sekaligus. Kesan bahwa saya kiai, dan sekaligus kesan bahwa saya ilmuwan. Juga untuk menunjukkan betapa hebatnya nih Al-Quran ini, sampai sangat ilmiah. Ada sebuah tafsir Tontowi Johari namanya, karena Tontowi itu yang menulisnya, Tontowi Al-Johari. Dia menafsirkan seluruh ayat Al-Quran dari tinjauan ilmiah, sehingga dalam surat An-Nahl, misalnya ketika ada ayat tentang madu, sekitar puluhan lembar dia cerita tentang komposisi kimiawi dari madu itu, khasiat madu itu untuk penyembuhan, sehingga buku Al-Quran itu menjadi semacam ensiklopedia sains.
Wah, itu dulu senang sekali saya baca begitu. Karena untuk menunjukkan betapa pinternya kita ini kan, hebat gitu. Al-Quran tahu, fisika juga tahu gitu. Tetapi ini sebetulnya tidak boleh menyebut tetapi ya. Boleh aja gitu, artinya orang menafsirkan Al-Quran secara ilmiah. Bagi saya secara pribadi sekarang, saya tidak suka lagi melihat Al-Quran dari segi ilmiah itu. Kalau saya mau cari tafsir Al-Quran, tidak akan saya cari tafsir Al-Quran yang bersifat ilmiah. Alasan saya sederhana saja, karena kalau mau membaca uraian ilmiah yang lebih mendalam, mendingan langsung aja buku ilmiahnya ketimbang baca tafsir Al-Qurannya, lebih bagus loh. Jadi kalau saya ingin tahu astronomi, ingin tahu the Big Bang atau the Black Hole, lebih baik saya baca langsung aja buku astronomi, pengantar astronomi, ketimbang baca tafsir Al-Quran yang mereka reka makna satu ayat dihubung-hubungkan ke situ. Lalu ada satu penafsiran lagi yang itu ingin kita bicarakan sekarang, yaitu penafsiran tasawuf, perspektif sufi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kitab yang saya pegang ini tafsir Ruhul Bayan, adalah tafsir sufi untuk ayat-ayat Al-Quran. Ada 8 atau 10 jilid tafsir ini. Menafsirkan setiap ayat Al-Quran dari pendekatan tasawuf. Sehingga kalau ada orang bertanya kepada penulis tafsir ini, apa ada tasawuf itu ada dalam Al-Quran? Menurut penulis tafsir ini, seluruh kitab Al-Quran itu adalah bimbingan tasawuf. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطونك يا ملجأ الآمنين. Ya Allah, anugerahkan padaku di bulan ini rasa sayang kepada anak-anak yatim, memberi makan kepada orang-orang yang lapar, menebarkan salam dan persahabatan dengan mereka yang dimuliakan. Demi kemurahan-Mu, wahai tumpuan para pengharap.